Kemudian kalau di ini coba cahayain dari bawah Mas. Nah, itu kan terlihat tuh pamor mata derajat. Pamor mata itu tengah itu ada semacam titik, semacam mata. Derajat itu semacam ada piramid di tengahnya. Coba diulak-walik, kan kelihatan semacam ada piramid di dalamnya. Itu pamor derajat. Itu kalau disampaikan filosofi itu semacam satu titik kunci dan agak jauh. Nah, kelihatan tuh. Oh ya, ini. Itu namanya pamor. Pamornya apa ini, Ki? Ini mustika bataragana kan untuk perlindungan, keberuntungan dan naik jabatan. Pamornya semacam lintang anom. Lintang itu kan bintang ya. Anom ini semacam bintang yang muda begitu. Bintang muda yang pudar ya, artinya adalah semangat baru yang kecil ya, dan membesar akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di video kali ini, khusus adalah penjelasan mengenai lookbook yang saya sampaikan kemarin. Lookbook itu apa? Suatu edisi spesial ya, semacam majalah digital tentang koleksi pertama mustika-mustika yang ada di bulan kemarin. Nah, untuk itu kita akan coba review. Saya ditemani oleh Mbak Vina di depan saya. Kita review satu persatu, apa sih menjadi kelebihan, kemudian berapa sih maharnya, dan apa ibaratnya fitur-fiturnya begitu ya. Oke, kita mulai saja, monggo. Mustika apa Mbak yang ada di lookbooknya? Ini kita urutkan saja ya, Ki, ya, biar lebih mudah ya. Yang pertama kita ke mustika lumut Dwirupa. Lumut Dwirupa. Oke, saya siapkan di sana. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang ingin download lookbooknya, penasaran tentang wujudnya secara detail, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau yang ada di kolom komentar begitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ada mustika lumut Dwirupa. Oke. Di sini batu mustika lumut Dwirupa teman-teman. Ya, di sini ada kelihatan ya Mas ya. Monggo Mbak, ini bisa dilihat terlebih dahulu apa yang first impression ataupun yang sampean lihat pertama. Kalau secara awam, Vina, dari first impression melihat sih dari ini sih, corak mustikanya. Pamor, ya, namanya pamor begitu. Pamor mustika yang terbelah menjadi dua bagian. Itu kan di situ kan namanya mustika lumut Dwirupa. Ya, sudah saya pernah bahas juga di video sebelumnya, lumut Dwirupa itu apa. Ya, Dwirupa adalah dua kepribadian yang saling berbeda tapi berjalan beriringan. Begitu. Nah, di dalam apa itu namanya? Di dalam lookbooknya juga saya jelaskan mustika ini levelnya level raja. Kemudian dari energinya untuk apa? Ya, dari warna komposisinya jelas ya. Ini saya rasa pamor yang unik Mbak, karena mungkin bisa kemungkinan ya hanya ada satu di dunia seperti itu, dari warna merah ke hitaman. Dan juga teman-teman cek aja di video sebelumnya, itu saya mendapatkan di balik air terjun Mbak. Di balik air terjun ada gua. Nah, di situ saya melakukan pertapaan dan dapatlah itu begitu. Dan dapatlah apa itu sebutannya, mustika lumut Dwirupa begitu. Itu yang saya dapatkan. Kemudian boleh sampean coba tanya-tanya lagi. Kalau mengenai energi tadi kan dikatakan level raja ya, Ki ya. Kalau untuk khasiatnya condong kemana kalau untuk Dwirupa ini? Untuk energinya tetap pengasihan, ada penyembuhan ya, dan juga karena di dalam review pertama saya itu saya menyebutkan ini mustika yang apa ya sebutannya, untuk semua hajat atau segala hajat begitu. Oke. Juga bisa untuk keberuntungan juga ya berarti ya. Untuk keberuntungan dan lain sebagainya. Dan juga ada sketsa kodamnya kok. Ya, maka dari itu untuk khusus di mustika yang ini, yang lumut Dwirupa ini, teman-teman boleh pirsani atau dilihat aja di video sebelumnya begitu. Oke. Cukup ini penjelasannya atau kita lanjut ke mustika lainnya begitu? Saja, karena di lookbook kan masih ada banyak sekali ya. Di lookbook ini tertera mahar 14 juta Mbak. Untuk mustika lumut Dwirupa. Tetapi ini kan kemarin saya lelang mustika ini. Ini itu berapa Mas kemarin? 21 atau berapa? 22. Termahar 22 juta. Kemudian karena ketidakcocokan energi maka saya batalkan.
Jadi orang yang ingin memahar itu udah kepingin saya mahari 22 juta Ki, tetapi gara-gara energinya nggak cocok saya batalkan. Gitu. Ini khusus untuk yang ini ya. Iya. Oke, kemudian untuk selanjutnya langsung aja ya. Iya. Langsung saja. Kembang teratai ya. Ini saya pindahkan dulu. Ini mustika yang selanjutnya, mustika kembang teratai. Monggo. Ini kalau butuh lampu tak nyalain dulu lampunya, bentar. Oke. Ya, ini mustika kembang teratai. Boleh sampean pegang atau boleh sampean dibuka. Untuk coba. pamornya ini apa? Sepertinya unik ya, terlihat sangat unik ya kalau Kembang teratai itu artinya kan kembang atau bunga teratai ya Mbak ya. Artinya kembang teratai itu kalau dari filosofi ya semacam keindahan yang ada di tengah-tengah telaga, yaitu si kembang teratai tadi, bunga teratai tadi begitu. Jadi dari filosofi itu diharapkan menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Ini kan untuk apa kalau mustika ini Ki? pengasihan kembang teratai, pengasihan daya tarik begitu. Ini levelnya pun level yang udah tinggi, termasuk raja begitu. Untuk mustika yang kembang teratai begitu tinggi. Oke, kemudian untuk dari mahar yang ada di lookbook 23.400.000. Apakah itu mahar yang sesungguhnya? Saya rasa tidak menjadi patokan. Andai kata, oh saya cuma punya 20 Ki, tapi coba cocok nggak? Kalau cocok dengan sesuai kriteria, mungkin saya juga akan lepaskan, nggak apa-apa. Intinya kecocokan ya? Kecocokan energi. Tapi ibaratnya ya semacam adanya mahar kan juga termasuk pengganti biaya proses ritual, ubur rampe, dan ibaratnya resiko untuk mendapatkan mustika semacam ini, begitu. Gitu ya. Ini untuk mustika yang kembang teratai. Kemudian kita lanjut ke mustika yang satunya. Wah, ini sedikit ngeri nih, ngeri-ngeri sedap. Bentar, ini saya jauhkan dulu. Ini yang ketiga. Macan geni ya? Macan geni. Oh, dari namanya udah terlihat ya. Macan geni. Kodamnya apa? Kodamnya sosok manusia macan atau manusia harimau yang terbakar. Wah, ini nanti biar ditampilin sketsanya. Kodamnya semacam apa? Pamornya seperti itu. Kemudian dari pamor yang saya sebutkan tadi, pamor macan geni tunggal. Gini. Ini taruh bawah. Semoga terlihat. Ya, atasin lagi ke atas lagi. Tuh kan, kelihatan tak? Coba Mas Samen zoom dalamnya, itu bagus banget itu. Pamor macan geni tunggal. Nah, kalau saya sebutnya semacam itu melambangkan satu semangat yang kuat, ya, teguh dan tidak pernah padam. Itu dari filosofi pamor itu udah bikin hati gemetaran begitu. Karena mustika ini tergolong mustika yang levelnya tinggi dan energinya pun khusus wibawa, ya, keberanian. Apalagi ini di musim apa kayak pilkada ya Mbak, pilihan-pilihan begitu. Ini cocok untuk kalian yang pingin terlihat wibawanya gitu loh, pingin terlihat apa namanya, lebih berkarisma, karismanya biar muncul. Nah, itu yang wajib kalian pahami. Itu yang mustika level tinggi ya Ki ini tadi ya? Level tinggi ya, mustika macan geni itu. Oke, kemudian lanjut atau masih itu? Kita langsung ke mustika yang selanjutnya. Sebentar, itu masih ada di tempat sana begitu. Kalau sampean sendiri ada pertanyaan enggak dari mustika ini? Saya apa namanya? Sejauh ini saya dari pamornya ini unik dan saya suka dari pamornya Ki. Ini memang terlihat sekali berwarna agak ke oranye atau keemasan. Oke. Baik. Tapi kan dari wujud indah ya, yang ini kan indah begitu. Tapi kalau coba dibandingin dengan yang tadi teratai begitu, mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, loh kok bagus yang ini Mbak pamornya. Itu tidak membuktikan apa? Tidak tergantung bentuk, warna, keindahan, energinya. Kok iso mahari ini maharnya 3.700.000 loh Mbak. Yang ini macam cukup tunggu 3.700.000, yang tadi 23 lu wadohe pol kan. Berarti apa? Bukan wujudnya gitu. Oke, kita next ke mustika selanjutnya. Nah, ini mustika kecil namanya kelanjang putih cumbuana. Ini yang sudah termahar kemarin ya Ki? Ya, itu udah termahar. Ya, jadi teman-teman yang mustika yang kelanjang putih yang ini sudah dibeli orang, sudah dimahar orang begitu. Pamornya cantik loh. Ini nanti biar ditampilin masnya.
Pamornya itu semacam dewi, Sosok perempuan. sosok perempuan yang cantik anggun begitu. Wong saya lihat sketsanya, kok bagus, hampir mirip begitu. Kemudian kalau di ini coba cahayain dari bawah mas. Nah itu kan terlihat tuh pamor mata derajat. Pamor mata itu tengah itu ada semacam titik, semacam mata. Derajat itu semacam ada piramid di tengahnya. Coba diulak-walik, kan kelihatan semacam ada piramid di dalamnya. Itu pamor derajat. Itu kalau disampaikan filosofi itu semacam satu titik kunci agar bisa mencapai suatu tujuan begitu. Yang semacam tadi kodamnya ada putri atau dewi cantik begitu atau peri cantik di dalamnya. Ini energinya untuk apa kalau mustika yang ini? Ini untuk ini apa itu namanya urusan laki-laki dulu mbak. Kelanceng putih kan ada urusan laki-laki agar terlihat lebih menggoda untuk pasangan ya suami atau istrinya. Nah ini sudah termahar ya. Jadi kalian teman-teman garis bawah kalian ini nggak bisa kalian beli karena sudah dibeli oleh orang lain ya kan mbak. Sudah. Gitu jadi nggak bisa. Tapi kalau mau cari mustika lainnya dengan energi yang hampir serupa, monggo, enggak apa-apa. Saya coba cocokkan dengan yang lain. Oke, jadi yang ini sudah sold out, begitu. Oke, kita lanjut ke mustika selendang wengi. Nah, coba saya ingin tanya sama sampean, mustika selendang wengi itu dari nama dulu deh. Dari nama itu menggambarkan apa? Selendang wengi. Bismillah, ini udah, Mustikanya mengkilap. Iya, coba ini cahayanya di atas. Oh ya. Selendang wengi. Ini sepertinya kemarin mau termahar ya, kayaknya saya lupa. Ini mau termahar, kemudian orangnya memilih yang lebih tinggi kekuatannya, begitu. Ada yang hampir, kan saya kasih 3 pilihan toh, energi, tingkatannya begitu. Ini mau memahar ini, ternyata kok ada di atasnya ada lagi. Dia memilih yang atasnya. Ini level tinggi kalau yang Yang itu juga level tinggi, yang dipilih level raja kemarin oleh klien gitu. Kalau dari coba dilihat nih, pamornya pamor lintang mbak, dibolak-balik ya coba. Coba ini Vina cek dulu ya Ki ya, karena juga. Pamor Oh, iya. lintang. Iya kelihatan Ki. Kalau dilambangkan filosofi itu semacam cahaya terang yang menyinari di dalam kegelapan. Wah ini kayak filosofinya bagus banget begitu. Kalau di dalam arti dari energi dan manfaatnya itu ya kayak arti tentang perjuangan seseorang yang membuahkan hasil Ini lintang. kalau dari warnanya kehijauan ya Ki kalau disinari. Iya, kalau di kasat mata hitam kan. Hitam ya. Kayak saya punya cincin mustika yang saya bahas kemarin juga sama begitu. Kodamnya bagus loh ini. Hijauan. Sosok putri yang bergaun hitam. Selendang wengi, wong namanya selendang wengi, warna hitam begitu. Itu batu mustikanya. Itu pun juga mustika yang langka menurut saya ya. Dari kombinasi pamor, energi dan mustikanya. Oke, kita lanjut lagi. Ke mustika yang selanjutnya. Ini hampir mirip kalau secara kasat mata, kita lihat saja. Nah, warna hitam, Ini lebih pekat kalau yang ini. pekat. Itu mustika Eyang Songgoriti. Ini yang ini ya. Mustika Eyang Songgoriti ini untuk perlindungan, keberuntungan, naik jabatan. Kalau yang tadi yang selendang wengi itu kan untuk pemikat, pengasihan, karisma. Nyai, namanya tadi saya lupa, Nyai Selendang Hitam, gitu, Nyai Selendang Hitam. Untuk Eyang Songgoriti ini saya rasa udah pernah saya bahas, Mbak. Ini untuk apa namanya? Penjelasannya. Penjelasannya di video yang berbeda. Udah pernah kok. Itu untuk jabatan. Kalau ini Pamor. pamornya apa Ki? Pamor jagat. Pamor jagat. Pamor jagat itu semacam pamor yang menyelingkupi semuanya begitu. Dalam artinya ya melambangkan ketenangan dalam kehidupan ya. Ya ibaratnya kita mau mendapatkan sesuatu ya insya Allah itu bisa kita raih dengan tujuan yang kita inginkan tadi dengan mudah. Mau artinya kan orang kalau mau dapat sesuatu kan harus tenang. Semacam benar. itu. Jadi tipikal kalau digunakan nanti dia adem, pikiran menjadi lebih tenang, hati tertata. Itu pamornya pamor jagat. Ini Jagat. levelnya juga tinggi ya Ki? Itu level tinggi, begitu. Termasuk mustika yang spesial, begitu. Tapi beda nggak tadi bentuk sama mustika yang sebelumnya selendang hitam?
selendang Kalau wengi. dilihat sekilas sih beda ya. Dilihat sekilas sama. Misal ini cahayanya Vina hilangin, Iya. sekilas nampak sama. Cuman kalau di sinari untuk yang selendang wengi ini ada corak kehijauan Ki. Ada kehijauan. Iya. Kalau yang untuk Eyang Songgoriti ini lebih pekat dia. Oke. Secara wujud ya, secara wujud mustikanya. Oke, ini untuk melanjutkan ke mustika selanjutnya, ini nggak boleh digabung. Jadi ini saya singkirkan jauh terlebih dahulu, baru yang mustika selanjutnya masuk. Kenapa kayak gitu? Karena ada beberapa mustika yang nggak boleh disimpan bebarengan. Disandingin aja nggak boleh, Mbak. Misal disandingin ke sini itu nggak boleh begitu. Mempengaruhi energinya Ki. Ya, makanya kan penting kita harus paham cara penyimpanan mustika. Nggak bisa seenaknya. Itu mustika Ini Abhimata. Ya, mustika Abhimata untuk perlindungan, keberuntungan, dan naik jabatan. Begitu. Ini kewibawaan level tinggi. Pamornya pamor mata. Apa artinya pamor mata? Pamor mata kan pamor yang menyerupai mata di dalam batu mustika begitu. Ya, kalau di filosofi yang saya yakini adalah kita mempunyai pandangan hidup begitu, yang terpusat di dalam tengahnya. Itu kan mata semacam kayak, ada orang yang menyebut itu pamor pusat atau pusar bumi, Mbak. Tapi saya lebih menyebut pamor mata begitu. Karena pusat tengahnya itu ya hajat yang kita mulai dari tengah gitu, dari titik yang kecil baru menjadi besar, dan tambah besar begitu. Karena yang di tengah di dalam tubuh manusia itu ya batin kita, niat batin kita begitu. Semacam itu. Kalau untuk mustika level semacam ini maharnya 3 jutaan kok. Seperti tadi juga 3 jutaan begitu. Itu ini untuk Vina balik di belakangnya ada seperti ini nih apa Ki, kalau boleh tanya memang dari sananya ya, dari berlubang. Ya, combong namanya. Jadi teman-teman mungkin garis bawah ya. Kalau untuk batu mustika kalian dapat batu mustika kok kerowak, kok sebutannya berlubang, nggak usah khawatir. Kalau sudah dapat dari sananya ya kayak gitu. Karena Bukan cacat. Karena memang seperti itu. Orang mendapatkan seperti itu ya jangan diolah atau jangan dirubah. Kalau dirubah misalkan, wah ini kok jelek ya Ki bagus. Ini kan ada lubangnya Mbak, tolong dibalik. Ini. Nah ini kan ada lubangnya tuh. Kok jelek ya. Kemudian ada orang yang udah punya mustika ini digiling atau apa? Diamplas. Digerin gitu. Ya, biar halus. Itu malah energinya hilang. Merubah bentuk ya itu berarti. Iya, nggak boleh begitu. Oke, kita lanjut selanjutnya ya. Mustika Batara Gana. Oke, warna putih nih. Dari bawah coba cahayanya. Dan agak jauh. Nah, kelihatan tuh. Oh ya ini. Itu namanya pamor. Pamornya apa ini Ki? Ini mustika Batara Gana kan untuk perlindungan, keberuntungan, dan naik jabatan. Pamornya semacam lintang anom. Lintang itu kan bintang ya. Anom ini semacam bintang yang muda begitu. Bintang muda yang pudar ya, artinya adalah semangat baru yang kecil ya, dan membesar akhirnya, sehingga terlihat lebih suci dan bersih. Ya kayak kita kan kalau kepingin mendapatkan sesuatu kan mulainya dari situ. Sesuatu yang kecil, yang baru, tapi suci dan bersih. Karena mulai dari niat kan seperti itu. Ini juga sama level tinggi, maharnya pun hampir serupa 3.700.000 untuk mustika Batara Gana ini. Kalau energinya tadi untuk apa Ki ini? Tinggi. Maksudnya untuk manfaat, perlindungan, keberuntungan. Naik jabatan begitu. Semacam itu. Itu untuk mustika Batara Gana ya Mbak ya. Kalau tidak disinari seperti tidak begitu terlihat Ki, dari pamornya, tapi kalau disinari sangat terlihat jelas. Makanya kan tidak, saya pun punya ini suatu kemantapan hati. Kalau mustika terlihat biasa saja, tapi kalau dilihat secara seksama kelihatan pamornya, itu menandakan ya kita jangan show off ya, jangan terlalu berbangga kepingin dilihat dari wujud luarnya gitu loh Mbak. Benar. Biar kayak biasa saja, tapi itu istimewa gitu loh. Iya benar. Oke, kita lanjut ya. Oke, bisa diletakkan. Kemudian ini mustika Tameng Gaib. Monggo, ini mustika Tameng Gaib bisa dilihat secara seksama lagi. Tameng Gaib. Bentuknya tidak beraturan ya Ki? Nah, ya itu aneh itu, coba diwalik. Yang aneh kan? Iya. Nah, itu aneh banget tuh. Nah, mustika semacam ini nggak boleh teman-teman.
ya dihaluskan, dipasang di cincin biar mewah, di apa ibaratnya Mbak, di presisi biar kanan kiri simetris, itu nggak boleh. Ya adanya kayak gini ya sudah begitu. Tameng gaib ini untuk khusus keluarga Mbak. Perlindungan keluarga begitu. Jadi nggak perlulah dibawa-bawa kemana-mana, udah gini aja cukup. Disimpan, diletakkan di lemari, insya Allah energinya menyelimuti rumah. Gitu. Pamornya jagat satru. Jagat satru itu dari pamor itu terlihat. Satru artinya saling bertabrakan, saling, kalau orang manusia itu kan bertengkar ya, berpisah gitu, satru. Jagat satru. Ya maknanya bagus tuh, dijauhkan dari semua hal-hal yang buruk. Semacam penolakan begitu. Gitu. Dari angkara murka. Karena masalah di dalam rumah tangga kan muncul dari hal-hal yang kecil ya. Dari energi yang nggak baik, pikiran kotor dan lain sebagainya. Gitu. Itu untuk mustika. Untuk levelnya apa kalau ini? Ini level tinggi sama. Begitu. Mahalnya 3 juta, susuk 100. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau untuk sekalian perlindungan untuk keluarga, monggo. Ini cocok ini. Disimpan di rumah berarti ya ini. Ya. Cocok sekali. Oke, lanjut ya. Ini spesial ini. Saya suka sekali dengan mustika ini. Sangat-sangat suka dengan mustika yang satu ini. Oke, kelihatan ya? Nih, monggo cahayanya. Ya. Ya, boleh dibuka. Mustika lumut alas. Wah, ini. Warnanya bisa berganti-ganti. Ya, kalau di batu biasa ya mungkin sebutannya black opal, tapi saya rasa ini sudah dari sananya seperti ini, begitu. Itu. Cantik sekali. Letakkan saja, nanti coba cahayanya dari sini warnanya berubah, cahayanya dari sini berubah lagi, gini dan lain sebagainya. Ya, ini mustika lumut alas. Ini pemikat dan kewibawaan loh ya. Ini kalau dari saya sini warnanya merah hijau. Kalau dari sini warnanya hijau full. Kalau dari sini warnanya berubah lagi. Nah, ini istimewanya begitu. Saya suka sekali dengan mustika yang semacam ini. Ini lumut alas, pemikat. Pamor apa ini kalau seperti ini? Pamornya teja arum. Pamor teja arum itu pelangi yang harum. Teja itu artinya pelangi, Mbak. Bahasa Sanskerta itu. Mungkin ini dihubungkan ke ini, Mas, suatu tokoh. Teja arum itu sebenarnya bukan nama tokoh, tetapi nama pamor. Gitu, pelangi yang harum menandakan keindahan. Kemudian pelangi kan pasti di atas ya, itu melambangkan suatu tingginya martabat seseorang, begitu. Ini mustika, karena mustikanya level raja, ini maharnya mulai dari 23 juta. Begitu, Mbak. Mustika lumut alas ya tadi. Lumut alas, begitu. Ini termasuk mustika yang golongan tertinggi ini di dalam lookbook kali ini, begitu. Oke, masih dilihat-lihat sampean atau punya pertanyaan lagi, Mbak? Tadi energi secara manfaat dan hasilnya apa ini? Pemikat, karisma, daya tarik, level raja. Ini begitu. Memang kalau secara warna, kalau untuk didiamkan atau untuk jangka panjang, apakah bisa berganti juga Ki nanti? Misalnya maksudnya gimana? Meredup, apa tidak? Warna kalau mustika itu terkadang berubah, Mbak. Terkadang berubah. Jadi jangan dioles lagi ya. Mustika itu udah dibiarin begitu saja, cukup begitu. Misalkan diletakkan di tempatnya, udah begitu saja, diolesi minyaknya, cukup begitu. Gitu. Nah, kita lanjutkan adalah mustika cendrawasih begitu. Ini gini aja dilihatnya. Mustikanya kan unik nih, loh. Tidak beraturan. Tidak beraturan, iya. Bisa diputar. Ini sekilas tadi seperti yang kita bahas tadi ya Ki. Apa itu? Tidak beraturan. Selendang wengi atau apa? Selendang wengi kan hitam. Ini yang bukan hitam tapi hijau. Hijau ada putihnya begitu. Ini mustika. Ini tolong lampunya coba. Pemikat, Mbak. Ini pemikat kewibawaan level raja. Wah, ini cendrawasih ya. Ini. Kemudian dari pamornya sendiri ya. Maknanya lintang alas. Lintang alas. Kalau kenapa kok bisa dinamakan pamor lintang alas begitu? Karena di sini kan dominan warna zamrud khatulistiwa, warna hijau kehitaman ya, Mbak. Melintang gitu. Jadi lintang alas, semacam apa namanya? Membelah tengah hutan begitu. Mana itu bagus loh, secara
cahaya harapan di tengah hutan yang gelap begitu. Kan hutan kan gelap. Kita butuh arah yang benar kan, harus punya apa namanya? Punya arah yang baik begitu. Jangan penunjuk lah ya. Betul sekali. Apalagi kan di hutan kan gelap gulita begitu, teman-teman. Ini terjangkau 3.200.000 begitu dari mahar mustika cendrawasih. Ini namanya cendrawasih ya, tidak harus bentuknya burung atau warna burung cendrawasih ya teman-teman. Gitu. Itu penting lah kita tahu. Kemudian kita lanjut ke batu mustika selanjutnya, tolong disiapkan. Oke, ini mustika selanjutnya ini familiar ini di mata kalian ini. Oke, ini mustika mani gajah alembana. Mani gajah itu kalau orang banyak kan paham kan Mbak ya, mani gajah paham begitu. Nah, alembana itu apa sih? Ini mustika untuk pemikat daya tarik Mbak. Coba cahaya dari bawah. Dari bawah coba. Ini taruh bawah. Karena dalamnya sepertinya motifnya sangat unik sekali. Oke. Terlihat ya. Itu pamornya sekar, Mbak. Sama seperti yang tadi sekar terate begitu, kembang terate ya. Iya. Itu beda. Pamor sekar itu punya makna sendiri, ya, keanggunan, kecantikan, kesempurnaan. Itu arti dari pamor sekar. Kemudian kalau diartikan ya layaknya bunga yang selalu haus pujian. Apa artinya? Alembana. Alembana itu bahasa Sanskerta yang artinya haus pujian. Jadi ya, diharapkan orang yang pakai mustika itu sering dipuji oleh orang lain karena daya tariknya sudah meningkat begitu. Jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Itu untuk maharnya 3.400.000 Mbak untuk mustika ini karena ini level tinggi begitu. Kemudian dari sampean sendiri manakah yang lebih baik? Lebih baik dari segi apa ini Ki? Dari pilihan, misal sampean pribadi ya, milih yang seperti apa? Kalau Vina prioritaskan itu energi sih, energinya cocok apa enggak? Energinya cocok. Ya. Tapi kalau dari versi wujud yang menurut sampean indah, ya suka itu apa? Kalau dari yang kita bahas tadi ya, Vina sebelum mustikanya saja ya. Di mustika lumut alas itu ya. Karena cantik ya. Tapi cantik. Gini, cantik boleh kita mengkoleksi tapi tidak bisa kita menggunakan. Kalau sampean saya mau Ki untuk mengkoleksi, boleh, tidak apa-apa saya serahkan. Tapi kalau saya mau menggunakan dan merasakan manfaat energinya, nggak bisa dipaksakan. Kalau saya cocokkan, nggak cocok ya tidak bisa saya paksakan begitu Mbak. Itu yang terjadi. Walaupun sampean punya maharnya, nggak akan bisa begitu. Misalkan, oh saya suka karena bentuknya Ki, boleh, tapi jangan harap bisa merasakan manfaatnya karena entah cocok atau tidak energinya. Jadi pantangan kalau teman-teman lihat lookbook ini suka karena ingin mengkoleksi, ingin punya, boleh, tidak perlu pencocokan. Tapi kalau mau merasakan energi, manfaatnya monggo, pencocokan dulu, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah nggak bisa diterusin begitu. Itu yang terjadi. Oke, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan lookbooknya, seperti tadi download saja PDF-nya melalui deskripsi atau kolom komentar begitu. Saya rasa ini udah lama durasinya ya. Saya akhiri terlebih dahulu. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan baru untuk teman-teman semuanya, dan matur nuwun Mbak Vina sudah ngancani saya untuk ngobrol di kesempatan kali ini. Oke, sekian dari saya, gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.